Kisah Prabu Siliwangi, episode 17. Cincin Ampai, indah dan luar biasa kesaktiannya. Sementara Eyang dan Nuwarsi masih juga dalam posisi semua, duduk bersila dengan kedua tangan memegang lutut. Punggungnya terlihat tegak berdiri seperti patok bambu menembus bumi. Ia sedang mengalirkan energi bumi kepada dirinya untuk kemudian dialirkan kepada tubuh Walang Sungsang. Putra Pajajaran itu kini merasakan pengalaman yang fantastik. Tidak saja tubuhnya bergerak-gerak sendiri di luar kendalinya, tapi juga merasakan bagaimana aliran udara dingin mengalir dari lututnya yang beradu dengan lutut Eyang dan Nuwarsi. Aliran udara dingin itu lalu terasa mengalir melalui aliran darahnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, kemudian perlahan menghangatkan sekujur tubuhnya. Inilah yang tidak ia mengerti. Seperti juga tidak dimengertinya cara Eyang dan Nuwarsi yang katanya mau mengajarkan bacaan untuk membuka cincin ampainya. Prabu Anom Walang Sungsang terus konsentrasi dan menyerahkan dirinya pada Yang Maha Kuasa, sehingga ia bergerak di luar kehendaknya bergerak, ia mengatupkan bibir di luar keinginannya untuk mengatupkan bibir. Pada saat-saat seperti itulah ia merasa tubuhnya mengecil dan semakin kecil, lalu melayang entah di mana adanya. Hanya satu hal yang ia rasakan, hembusan-hembusan napas dari mulut Eyang dan Nuwarsi. Pengalaman batin yang sedang menyelimuti Walang Sungsang itu, juga membuat decak kagum Nyai Ratnaeling. Di Keraton Pakuan memang ia sering melihat bagaimana para prajurit yang melayang-layang terbang baik ketika naik kuda maupun saat mempermainkan pedang. Tapi bahwa tubuh yang terangkat dari tempat duduknya sedikit demi sedikit tanpa keinginan si pemilik tubuh, baru dilihatnya malam ini. Refleks tangannya memegang tangan kakak iparnya manakala tubuh Walang Sungsang benar-benar terangkat ke udara lebih dari 5 jengkal. Lalu tubuh itu diam dalam posisi melayang untuk beberapa saat sebelum akhirnya secara perlahan turun kembali. Bukalah matamu, nak, perintah Eyang dan Nuwarsi. Walang Sungsang membuka mata. Ia kembali merasakan seluruh kesadarannya, duduk bersila berhadapan dan kedua lutut saling beradu. Rasakan bahwa kau sekarang bisa mengendalikan dirimu sendiri. Walang Sungsang mulai menggerakkan tangannya ke depan, ke samping, berhenti, menekuknya dan menyimpannya kembali di atas lutut sesuai dengan keinginannya. Apa yang kau rasakan? Aku bisa kembali mengendalikannya, Kek. Bagus. Sekarang lafalkan bacaan itu. Bacaan mana, Kek? Bacaan untuk membuka tirai cincin ampalmu. Walang Sungsang sejenak berpikir. Kini ia merasa ingatannya seperti sedang mencari-cari sesuatu dalam gelap, lalu menemukan sumber cahaya. Cahaya itu yang kemudian menggerakkan bibirnya untuk melafalkan sesuatu yang selama ini belum pernah dipelajarinya. Sekarang lihatlah cincinmu itu, Walang Sungsang. Walang Sungsang kemudian melihat cincin ampalnya yang melingkar di jarinya. Sinar kebiruan berkilauan dari emas dengan sebutir batu safir bersinar terang. Semakin dipandang maka sinar yang ada dalam batu itu semakin terang, berputar-putar membentuk pusaran dan semakin dalam menunjukkan sebuah rongga yang besar. Rongga mirip terowongan itu kini terlihat jelas dari sebentuk cincin yang selama ini dipakainya. Walang Sungsang mengusap-usap batu safirnya sehingga sinarnya semakin terang dan menjadi satu-satunya sumber penerangan di tempat itu mengalahkan kerlip bintang dan cahaya obor. Batu safir itu seolah bersinar sendiri di dalam tempat itu menyerupai bentuk lampu mercusuar. Walang Sungsang benar-benar berdecak kagum. Ia seperti bermandi cahaya kebiruan. Begitu juga Nyai Nini Indangayu dan Nyai Ratnaeling, sementara Eyang dan Nuwarsi hanya tersenyum lembut. Cincin ampal ini dibuat oleh kekuatan batin seorang guru sejati, memahatkan batu yang jatuh dari langit itu selama bertahun-tahun. Ia tidak saja telah mengorbankan jiwa raganya untuk membuat cincin itu. Berbahagialah kau yang telah mendapat kesempatan mengenakannya, urai Eyang dan Nuwarsi di antara decak kagum ketiga orang yang sedang larut dalam pesona mencengangkan itu. Walang Sungsang menatapnya dengan kagum. Ia telah mendengar tentang guru-guru sejati zaman kakek buyutnya dahulu, yang selalu membuat senjata dengan segenap jiwa dan raganya untuk dipergunakan sang raja agar bisa menumpas segala bentuk kezaliman di dunia ini. Kini ia melihat sendiri mahakarya leluhurnya itu dalam sebentuk cincin ampai.
Hanya sebuah cincin, sekalipun belum pernah melihat ada yang seindah itu. Eyang Danuwarsi berdiri, mengarahkan pandangannya pada Nyai Nini Indangayu, lalu memberi isyarat agar mendekat. Nyai Nini Indangayu berdiri lalu bergegas berjalan ke arah ayahnya meninggalkan Nyai Ratnaeling. "Berdirilah, anakku," katanya kemudian. Nyai Nini Indangayu berdiri di hadapan ayahnya. "Pusatkan perhatianmu bahwa kau kecil dan lebih kecil dari segala prasangka yang ada dalam dirimu." Nyai Nini Indangayu terpejam dan memusatkan segala perhatiannya sambil berkali-kali menggumamkan kata-kata. "Aku kecil dari apapun yang ada. Aku kecil dari segala prasangka yang ada dalam diriku. Aku kecil. Kecil. Dan kecil." Eyang Danuwarsi menatap, lalu memberi isyarat pada Walang Sungsang. Walang Sungsang menggerakkan tangannya ke depan, mengarahkan cincin ampalnya itu ke arah tubuh Nyai Nini Indangayu. Sinar kebiruan itu memancar makin kuat lalu membungkus tubuh Nyai Nini Indangayu. Ia semakin terpana ketika tubuh Nyai Nini Indangayu tersedot cahaya biru lalu masuk ke dalam terowongan pusaran cahaya di dalam cincinnya. Cahaya biru itu kemudian meredup dan hilang sama sekali, sehingga tempat itu kembali meremang karena hanya disinai 3 cahaya obor di 3 sudut lapangan itu serta remang cahaya dari obor yang menempel di dinding pondok. Indah dan luar biasa kesaktiannya, gumam Walang Sungsang setelah sadar bahwa istrinya telah benar-benar lenyap dari tempatnya, bersemayam dalam cincin ampalnya. Benar-benar hanya dalam sebuah cincin. "Kau tak salah, Nak. Cincin itu indah dan kesaktiannya luar biasa," jelas Eyang Danuwarsi. Kini Nyai Ratnaeling bergabung dengan mereka, membentuk segitiga sama kaki dengan titik tempat berdiri. Eyang Danuwarsi sebagai puncaknya, tetapi juga paling berbahaya jika berada pada orang yang salah. Apapun bisa masuk ke dalamnya tanpa bisa diketahui oleh siapapun kecuali yang memakai cincin itu sendiri. Cincin itu telah ditakdirkan lahir ke dunia ini lengkap dengan kehebatan dan kelemahannya. Tapi ada satu keindahan dan kesaktian yang sama sekali tak punya kelemahan. Apa itu, Guru? Itulah tugas kau untuk mencarinya, Nak. Temukan kesejatian keindahan dan kesaktian yang sama sekali tak punya kelemahan. Jadilah kau orang hebat yang bisa menemukan kesejatian itu. Orang hebat. Adakah orang hebat di dunia ini, Kek? Ada. Dunia telah melahirkan mereka orang-orang hebat untuk masa dan lingkungannya masing-masing. Kau tahu salah satu ciri orang hebat? Mungkin tahu, tapi adakah yang lebih sempurna dari jawaban seorang yang memberi pertanyaan itu sendiri? Eyang Danuwarsi terkekeh. Orang hebat adalah orang yang selalu bisa tersenyum saat semuanya berantakan. Dia bisa menyelesaikan kesulitan. Kesulitan akan datang setiap hari, jadi jangan menyerah menghadapi kesulitan, jelas Eyang Danuwarsi, lalu tanpa diminta memutar tubuhnya, menengadah ke langit yang mulai ada bias keperakan di ufuk timur sana. Ia melangkah meninggalkan kedua kakak beradik itu, masuk ke dalam pondok. Walang Sungsang menghela napas panjang. Malam itu tertancap dalam hati dan pikirannya 3 hal yang luar biasa, kehebatan cincin ampal yang telah melumat sosok istrinya sendiri, ada satu sumber keindahan dan kesaktian yang tak memiliki kelemahan, dan menjadi orang hebat. Entah apa yang ada di benak Nyai Ratnaeling saat ini. Keduanya masih berdiri seperti patok bambu menembus bumi. Bersambung episode 18.